Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh datang menghadap hadirat-Nya yang kudus. Diberkatilah orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Sebab Tuhan adalah perisai dan kekuatan kita. Mari sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu penuh dengan kuasa. Pada hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi merindukan hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau menyembah, bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Engkaulah perisai dan kekuatan kami Tuhan. Kami percaya kami aman berada di dekat Tuhan. Kami percaya karena Yesus kami ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena Engkau yang menopang setiap kami. Kami kuat karena Engkau Tuhan. Amin. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oh Yesus, topanglah kami Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau mulia. Kami mau sembah, Jamahanmu Tuhan. kami mau tinggikan, kami mau katakan, Engkaulah perisaiku. Oh Yesus, sama-sama berkata, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun takkan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun kau tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Karena Yesus yang selalu menopang, kami tidak takut Tuhan, kami tidak gentar. Karena kekuatan tangan-Mu yang selalu mengangkat kami Tuhan. Bukan bertahan di dalam tekanan, bukan bertahan di dalam badai, bukan bertahan di dalam ujian. Hanya karena nama Yesus yang selalu menopang, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut. Sebab tangan-Mu Tuhan, itu selalu memberikan kekuatan bagi kami. Bapak terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kau sumber berkat, sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami ada Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada Yesus di dalam kehidupan kami. Tangan Tuhan senantiasa menopang dan menguatkan kami. Di dalam nama Yesus, kami sujud syukur di pagi hari ini Tuhan. Bapa, kami sangat merasakan hadirat Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kami terlalu yakin dan percaya mujizat-Mu masih terjadi. Mujizat-Mu masih ada di dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau lebih lagi di dalam hadirat-Mu, merasakan kekuatan yang daripada-Mu. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau terus berdoa dan mengucap syukur, sambut berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi shalom, damai bagimu, damai bagi kita semua. Pagi hari ini saya merasakan kekuatan Tuhan sangat dahsyat, ajaib dan luar biasa. Ketika Tuhan menjamah kita di pagi-pagi hari, pada waktu hari masih gelap, apakah yang perlu kita khawatirkan, saudara? Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatu akan Tuhan buat berhasil. Karena janji Tuhan, penyertaan Tuhan, senantiasa memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Suatu ketika seorang rasul yang bernama Rasul Petrus, dia dan eh, rasul-rasul yang lain, mereka ada di atas perahu. Waktu itu terjadi badai taufan yang menerpa perahu mereka. Langit gelap, dan ketika mereka ketakutan dan sangat ketakutan, mereka melihat ada sesuatu bayangan
di atas gelombang yang berjalan menghampiri mereka. Lalu mereka berteriak, hantu, hantu. Mereka pikir ada hantu yang menghampiri mereka. Karena mereka sangat ketakutan. Mereka mengalami badai, mereka mengalami goncangan. Saat mereka mengalami badai, saat mereka mengalami goncangan, iman mereka pun turut goyah. Ketakutan menguasai mereka. Dan setelah mereka melihat bayangan itu semakin mendekat. Dan mereka melihat, ternyata itu adalah Yesus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah badai. Dan saat mereka melihat itu Yesus, lalu Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Dan waktu Petrus melihat itu Yesus, Yesus bisa berjalan di atas badai, Yesus bisa berjalan di atas laut yang bergelora. Lalu Yesus mengajak, mari datang kemari. Dan Petrus ketika dia mengarahkan hati kepada Tuhan, dia bisa berjalan di atas gelombang. Dia bisa mendekati Yesus. Namun pada saat dia berjalan di atas gelombang, dia melihat ke sana, kemari, ke kiri dan ke kanan. Lalu dia mulai ketakutan, saudara. Ketika dia mulai ketakutan dan dia mulai tenggelam. Lalu Yesus berkata, jangan kamu goyah, jangan kamu takut. Kenapa engkau tidak mengerahkan hati dan pikiranmu kepada aku? Saat Yesus mengulurkan tangan, dia memandang wajah Yesus, dia bisa berjalan di atas badai. Yesus adalah Tuhan di atas badai. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin saat ini ada badai di dalam kehidupanmu. Mungkin saat ini ada goncangan, ada tekanan di dalam kehidupanmu. Saat badai itu datang, ketika engkau melihat ke kiri dan kanan tidak ada pertolongan. Bahkan engkau melihat goncangan itu semakin nyata, semakin kuat. Lihatlah lebih jauh lagi. Di sana ada Tuhan yang berdiri di atas badai. Ketika engkau fokus kepada Tuhan, fokus kepada Yesus yang berdiri di atas badai, engkau akan melihat Tuhan memberikan engkau kekuatan dan kuasa untuk berjalan di atas badai. Pagi hari ini, saat kamu mengalami tekanan badai hidup persoalan, mungkin saat ini engkau sedang sakit, mungkin saat ini engkau sedang mengalami pengobatan karena ada sesuatu yang menimpa tubuhmu. Percaya saja, Tuhan adalah Tuhan yang berdiri dan mengalahkan badai. Tuhan berdiri di atas badai, dan engkau memandang Yesus, engkau lebih dari pemenang. Pagi hari ini, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, mujizat masih ada. Mujizat itu nyata, dan mujizat masih terjadi hingga pada hari ini. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar, dan jangan tidak percaya. Mujizat itu nyata, mujizat masih ada. Yesus adalah Tuhan atas badai. Markus 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yesus adalah Tuhan di atas badai. Yesus adalah Tuhan di atas persoalan. Yesus adalah Tuhan di atas goncangan. Yesus adalah Tuhan di atas segala penyakitmu. Yesus adalah Tuhan di atas segala masalahmu. Yesus adalah Tuhan di atas goncangan ekonomimu. Mungkin saat ini engkau mengalami saat-saat yang terpuruk. Mungkin saat ini engkau mengalami saat-saat kekeringan. Mungkin saat ini engkau merasa dari
dari Tuhan, engkau jauh. Mungkin saat ini engkau terbelenggu oleh dosa, engkau terbelenggu oleh segala macam persoalan. Mujizat masih ada. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus akan menopang engkau di atas badai. Hanya saja engkau perlu meminta apa yang engkau butuhkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tahu apa yang engkau butuhkan. Namun, engkau perlu mengungkapkan di dalam doa segala yang engkau perlu. Mari kita mau percaya pada pagi hari ini mujizat masih ada. Mujizat itu nyata, mujizat masih ada. Yang pertama dari firman Tuhan ini kita belajar untuk meminta. Mintalah apa saja. Amin, saudara. Minta apa saja. Apa saja yang kamu perlukan, engkau minta. Namun permintaan ini bukan sembarang minta, saudara. Kita harus meminta apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, meminta sesuai kehendak Tuhan, meminta bukan hal-hal yang mengandung dosa, meminta bukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, saudara, minta. Ya, firman Tuhan berkata, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tidak ada satu orang pun bapa yang ada di dunia ini yang memberikan batu kepada anak yang meminta roti, yang memberikan ular dan kalajengking kepada anak yang meminta barang sesuatu daripadanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Namun Dia melatih kita pada saat kita datang kepada Tuhan. Jangan engkau minta sesuatu yang untuk memuaskan ego kita. Jangan engkau minta sesuatu yang memuaskan sesuatu dalam dirimu dan hal itu berdosa. Jangan engkau minta suami orang untuk menjadi suamimu. Jangan kau meminta istri orang untuk menjadi istrimu. Itu tidak berkenan. Tentunya dalam hal ini Tuhan memberikan apa yang benar, apa yang kau perlu, apa yang penting bagimu, dan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau engkau minta sesuatu, pastikan bukan untuk memuaskan hawa nafsumu. Engkau meminta tapi engkau tidak mendapatkan karena engkau salah meminta, engkau salah berdoa. Karena yang kau minta itu adalah untuk memuaskan keinginan hawa nafsumu. Demikian kitab Yakobus berkata. Mari minta apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan doakan. Doakan. Artinya tiap-tiap hari engkau datang kepada Tuhan. Ya, Markus 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar, pada waktu hari masih gelap, Yesus pergi keluar dan berdoa. Saudara, doa adalah kunci dari iman percaya kita untuk beroleh mujizat. Engkau minta, tapi engkau tidak berdoa. Berdoa berbicara kesungguhan dan iman kita yang kita bawa di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini, saudara, keluargamu tidak rukun. Suamimu meninggalkan engkau. Berdoa, saudara. Tidak ada yang mustahil. Ada rekan saya sepelayanan. Dia sudah berpisah dengan suaminya berpuluh-puluh tahun. Dia hidup setia. Ya, ibu ini setia beribadah tiap-tiap hari. Dia dengan putrinya, satu orang putrinya. Dan dia tidak mencari laki-laki lain. Maka dia tidak mengutuk suaminya yang meninggalkan dia. Suaminya pergi meninggalkan dia, menikah dengan orang lain. Namun ibu ini setia. Dia berdoa, dia tekun beribadah, dia mengurus anaknya dengan baik, dan dia setia. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berpuluh-puluh tahun suaminya ini meninggalkan dia. Dia tidak kepahitan, dia jaga hatinya, dia berdoa minta pertolongan Tuhan. Dan mujizat itu terjadi sesuatu yang di luar akal pikiran manusia. Satu ketika wanita yang orang ketiga yang dinikahinya ini berpulang. Dan herannya saudara, hati suaminya itu berbalik kepadanya. Dan dia kembali
kepada sahabat saya ini, ibu ini. Lalu suaminya meminta lagi untuk dia menikah lagi dengannya. Dan mereka menikah untuk yang kedua kalinya, suaminya ini, anak papa dari anaknya. Dan mereka menikah lagi dan sampai hari ini mereka kembali hidup bersama. Semua karena mujizat Tuhan. Saudara, tidak ada yang sukar dalam hidupmu. Mungkin engkau sudah ditinggal oleh orang yang engkau cintai karena mereka ada orang ketiga di dalam hidupmu. Berdoa, saudara. Doakan dan minta mujizat daripada Tuhan. Sesuatu pasti terjadi. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan katakan, percaya, percaya di saat ku tak melihat. Amin. Saudara percaya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Markus 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berdoa kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kata kuncinya ketika kita minta, kita doakan. Kita percaya bahwa kamu telah menerimanya. Garis bawahi kata telah menerimanya, saudara. Amin. Telah menerimanya, ya, telah menerimanya. Ini berarti dengan iman kita percaya melihat dan kita menerima itu sudah terjadi, ya. Seperti contoh kesaksian cerita yang saya katakan ini, seorang ibu yang telah ditinggal suaminya, dia percaya bahwa Tuhan akan mengembalikan suaminya. Dan itu terjadi, saudara. Tuhan mengembalikan suaminya, itu kembali di rumahnya, dan dengan iman dia percaya dia menerimanya. Dan kemudian satu ketika dia menerimanya kembali, suaminya. Mereka eh, Satu ketika mereka bersatu kembali, ya. Di dalam Markus 11 ayat 24 ini berkata, karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Amin. Telah menerimanya itu berbicara future tense. Future tense dan itu telah terjadi present tense, telah terjadi saat ini, telah menerima. Engkau buka tangan, engkau percaya, Tuhan, apa yang aku doakan sudah aku terima. Apa yang aku doakan sudah aku dapatkan. Percaya seperti itu, saudara. Mungkin saat ini engkau berdoa dan bergumul untuk kebutuhan anak-anakmu. Ada keluarga yang mengharapkan anaknya bisa masuk sekolah yang favorit, misalnya kepolisian atau TNI dan lain sebagainya. Engkau berdoa, kau buka tangan, dan engkau berkata, terima kasih Tuhan. Aku percaya aku telah menerimanya. Di dalam nama Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Artinya yang future tense, yang terjadi pada masa yang akan datang. Hari ini engkau percaya, engkau sudah menerimanya. Ada amin, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu nyata. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa kuasa Tuhan sungguh nyata. Amin. Kuasa Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan bekerja. Minta, doakan, percaya engkau telah menerimanya. Dan kalau engkau hari ini sedang sakit, percaya, aku sembuh. Aku sudah sembuh. Ketika engkau diuji dengan cancer, engkau diuji dengan berbagai macam sakit penyakit, katakan, aku percaya aku terima kesembuhan. Orang yang percaya dan telah menerimanya, di dalam hatinya itu adalah hati yang memiliki hati yang positif.
Dalam arti tidak bersungut, tidak kecewa, tidak kepahitan dengan Tuhan. Kalau hatimu kecewa, kepahitan dengan Tuhan, engkau akan meragukan kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupanmu. Satu kesaksian sahabat pelayanan kami, dia mengalami kanker dalam hidupnya, dan kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Setiap kami berdoa di Zoom, Bapak ini, Bapak Edwin Pando, dia seorang yang eh, setia dengan Tuhan. Sekalipun dia mengalami sakit penyakit, tapi dia setia selalu ikut doa Zoom dan beribadah. Sampai dia selalu kemoterapi. Setiap dia kemo sebelumnya dia selalu join Zoom dengan kami. Dan bahkan eh, ketika dia kemoterapi kami melihat satu persatu rambutnya rontok, 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 mulai kehilangan rambutnya. Sampai eh, betul-betul rontok semua rambutnya. Tapi dia didampingi oleh istrinya yang setia. Nah, selalu mereka berdoa, selalu mereka setia. Bahkan mereka selalu meminta dengan iman. Bahkan mereka selalu hati mereka positive thinking. Tidak negative thinking, bahkan tidak overthinking. Mereka positive thinking bahwa mujizat itu ada dan terjadi. Dan hebatnya saudara, sampai pada detik hari ini, Bapak itu pernah mulutnya tidak bisa ngomong dengan jelas karena terlalu banyak mengalami kemoterapi. Dan sekarang ini sudah bisa bicara normal. Dan sekarang ini rambut-rambutnya mulai tumbuh. Dan dengan kemoterapi itu, kansernya sudah bisa disingkirkan. Terpuji Tuhan. Dan justru pada waktu dia mengalami penyakit, pada waktu itu, dia mendoakan orang lain. Orang lain yang ada di samping dia, yang ada di rumah sakit, selalu dia doakan. Hebat, hebat sekali saudara imannya. Dan saya sangat terberkati dengan Bapak ini. Hingga saat ini, dia sudah mengalami pemulihan. Saudara yang diberkati, minta, doakan, dan percaya. Di dalam hati yang percaya, bukan hati yang bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan, atau menyalahkan diri sendiri, atau sayang diri, atau rendah diri. Di sini ketika kita percaya, ada kuasa yang bekerja, ada sifat hati yang begitu nyata, bahwa percayalah engkau akan sembuh, percayalah engkau telah menerimanya, dan percayalah positive thinking bahwa Tuhan bekerja kok. Tuhan ada kok, Tuhan itu nyata. Jangan tidak percaya. Yang keempat, saudara yang diberkati, mengampuni dan diampuni. Mengampuni dan diampuni. Firman Tuhan yang kita bacakan tadi di dalam Markus 11, ayat yang ke-25 dikatakan, dan jika kamu berdoa dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, ketika kita berdiri dan berdoa, meminta dan percaya, ternyata hal yang lebih penting dari semuanya itu, sebelumnya kita harus mengadakan pengampunan. Orang yang kepahitan, orang yang membenci sesamanya, orang yang tidak mengampuni sesamanya, tidak juga diampuni Tuhan. Ayat 26 dengan tegas dikatakan, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau kita tidak mengampuni, selain kita tidak beroleh mujizat, kita juga tidak mengalami kuasa pengampunan. Jadi jangan katakan kita mengalami keselamatan jiwa kalau kita tidak mengampuni, sebab Bapa yang di sorga juga tidak mengampuni. Bagaimana kita katakan kita bisa memiliki kerajaan Allah kalau Bapa yang di sorga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Seperti sebuah penghalang. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhan, itu adalah segala dosa-dosamu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kalau ada barang sesuatu. Jadi jikalau ada barang sesuatu, Matius 5 katakan, pada waktu engkau mempersembahkan sebuah persembahan di
di mezbah, lalu engkau teringat ada orang yang tersandung denganmu, atau engkau tersandung dengan orang lain, letakkan persembahanmu. Datang dulu, hampiri dia dan berdamailah dengan dia. Jadi perdamaian ini penting. Itu sebabnya rumah-rumah tangga yang berpisah, yang bentrok, ketika dia sulit untuk melepaskan pengampunan itu, terjadi juga kesulitan untuk pemulihan. Saudara, sulit untuk pulih pada saat kita pada saat kita eh, pada saat kita tidak mengampuni. Ini adalah kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Kalau engkau mau menerima mujizat, sebelumnya ampuni dulu seorang terhadap yang lain. Engkau juga diampuni kalau engkau mengampuni Bapamu yang di sorga. Kalau maaf, Bapamu yang di sorga akan mengampuni pada saat engkau juga mengampuni. Ada amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pengampunan ini sangat penting, saudara yang diberkati. Karena jika kita mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengampuni, maka engkau akan diampuni. Pada saat kita mengampuni dan diampuni, semua yang kita minta, kita doakan, kita percaya, kita sudah mengampuni, mujizat itu terjadi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dampak dari pengampunan itu sangat penting. Ketika kita mengampuni, kita juga diampuni oleh Bapa yang di surga. Dan ketika kita diampuni Bapa yang di surga, hubungan dengan Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 yang jadi pemisah di antaramu sudah disingkirkan. Di situ mujizat itu nyata. Itu sangat eh, berkesinambungan, itu sangat berhubungan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Namun yang jadi pemisah itu adalah dosa-dosamu. Kalau dosa itu ada di dalam hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan itu terpisahkan. Namun ketika kita singkirkan segala dosa kita mengampuni, maka mujizat itu terjadi. Jangan katakan, oh itu kan kesalahan dia. Dia kan yang lebih dahulu berselingkuh. Dia kan yang lebih dulu pinjam uang, berhutang, tidak mau kembalikan. Wajar dong kalau saya marah. Saudara, kalau kau mau percaya, jangan meremehkan firman. Amin. Kitab Amsal berkata, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Kalau Tuhan sudah peringatkan, ampunilah maka aku akan mengampuni. Lakukan saja dengan taat dan dengan iman. Karena dari situlah firman Tuhan berkuasa untuk menyatakan mujizatnya. Mujizat itu nyata, saudara. Saat engkau mengampuni, Tuhan juga mengampuni. Di situ kuasa Tuhan bekerja dan mujizat terjadi. Ada kuasa mujizat dalam Yesus. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Ada kuasa mujizat dalam nama Yesus. Bahkan ketika pun engkau harus menghadapi ruang operasi, engkau harus menghadapi hal yang menakutkan di dalam hidupmu. Di sana kuasa Tuhan bekerja. Minta, doakan, percaya, mengampuni, maka di sana mujizat itu pasti terjadi. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 5 ayat 16 sampai ayat yang 18. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun.
dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Engkau yang mendengarkan firman Tuhan, saling mengaku dosamu. Engkau pegang tangan suamimu, engkau pegang tangan istrimu, engkau pegang tangan orang yang bermasalah, bermusuhan denganmu, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan pada saat kamu saling mengampuni, saling mendoakan, saling memberkati, disinilah engkau menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Saat engkau sungguh-sungguh percaya, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Engkau dan saya adalah manusia biasa. Namun ketika kita sungguh-sungguh berdoa, maka hujan pun akan mengeluarkan. Hujan pun yang ketika Elia minta tidak turun, dia tidak turun. Dan kalau engkau meminta dari langit, bumi pun akan mengeluarkan buahnya. Terpujilah nama Tuhan. Kita semuanya diberkati pada pagi hari ini. Saudara, jangan jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan. Dan jangan jemu-jemu untuk meminta dan berdoa kepada Tuhan. Hadiratnya sungguh kuat pada pagi hari ini. Hadirat-Mu Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Di saat kami percaya Tuhan, Engkau buat mujizat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Mujizat itu nyata. Saat Engkau mengampuni, Tuhan juga mengampuni. Di situ kuasa Tuhan bekerja dan mujizat terjadi. Mari kita bawa kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan. Pada pagi hari ini, Engkau sudah melingkupi kami dengan kasih setiamu Tuhan. Bawa kami lebih lagi untuk mengerti kehendak-Mu. Dan kami meminta bukan sekedar meminta, tapi yang lebih utama kami dapat mengenal hati Tuhan dan datang kepada Tuhan bukan dengan permintaan-permintaan kami, tetapi dengan kehendak Tuhan. Ketika kami memulai segala sesuatu dengan kehendak Tuhan, maka kami tidak salah berdoa. Kami mengalami kuasa dan mujizat daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan itu ajaib. Dan kami berdoa untuk jemaat kekasih Tuhan yang datang, mereka belum melakukan pemberesan dengan orang yang bersalah kepada mereka. Bapa, berikan mereka pengertian, berikan mereka hikmat untuk dapat mengampuni sesama mereka. Istri dapat kembali kepada suami, suami dapat kembali kepada istri, anak-anak dapat kembali kepada orang tuanya, dan kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Sambut berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau di pagi hari ini. Dan sambut berkat-berkat dan mujizat itu nyata terjadi dalam kehidupanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kami menerima mujizat yang baru Tuhan. Dan kami percaya bahwa mujizat itu masih ada. Kuasa Tuhan itu bekerja bagi setiap hati yang mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Diberkatilah pada pagi hari ini. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terjadi bagi setiap umat-Mu yang berserah, yang mengangkat tangan. Mereka menerima urapan yang baru yang membuat mereka kuat untuk berdiri di tengah badai. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi. Damai di hati, Tuhan Yesus memberkati.